Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMK Ganesha kelas 10. Senang rasanya bagi Bapak bisa menyapa dan berkenalan dengan teman-teman kelas 10 meskipun hanya melalui video. Dan pada hari ini rencananya Bapak akan memberikan seputar kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan bersama-sama selama kurang lebih satu tahun yang akan datang. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini Bapak tidak akan langsung memberikan materi, Bapak akan memberikan gambaran atau modul seperti apa kita akan belajar bahasa Indonesia selama kurang lebih di hari Senin selama satu tahun ke depan. Teman-teman mungkin sudah tahu juga ya untuk jadwal sendiri bahasa Indonesia di kelas 10A itu hari Senin jam 7.40 sampai jam 10 kalau tidak salah, dan setelah istirahat Bapak akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 10B. Nah, teman-teman ya, hari ini seperti yang sudah Bapak tadi singgung tidak akan belajar, Bapak hanya akan berkenalan ya dengan teman-teman. Bapak ingin memperkenalkan diri, Bapak juga ingin teman-teman memperkenalkan diri teman-teman kepada Bapak ya, sehingga biar ada chemistry ya. Bapak ingin berkenalan secara lebih dekat dengan teman-teman, nanti akan Bapak berikan Google Form dan teman-teman di sana menuliskan nama, hobi, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Google Form juga akan Bapak gunakan di setiap pertemuan untuk absen di setiap mata pelajaran. Jadi teman-teman untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, absen juga tetap berlaku. Selain teman-teman mengabsen di wali kelas ya, Bapak sudah melihat teman-teman juga harus mengisi absen atau daftar hadir pada Google Form di pelajaran bahasa Indonesia. Adapun untuk materi sendiri sama-sama kita akan belajar. Nah, ini ya. Untuk silabusnya sendiri apa yang akan kita pelajari, ini bahasa Indonesia wajib ya, di kelas 10 selama kurang lebih 4 jam dan totalnya selama 4 jam ya dalam satu pekan di SMK Ganesha Bapak mengajari kelas 10 itu full 4 jamnya, jadi tidak di beda-beda hari. 4 jam dari jam 7:30 sampai jam 10 kelas A dan kelas B ya. Tapi kelas B setelah istirahat. Adapun untuk materi-materinya sendiri kita akan bersama-sama membahas yang pertama itu teks observasi. Bapak di sini mengharapkan peran aktif dari teman-teman sehingga yang belajar di sini bukan hanya teman-teman tapi Bapak sendiri juga belajar ya, bersama-sama belajar. Bapak mengharapkan peran aktif dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, jangan sungkan. Dan apabila ada yang mau bersanggah atau memberikan gambaran atau materi dari referensi yang lain, silakan ya, Bapak dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman. Untuk materinya sendiri, kita akan belajar teks observasi ya, mulai dari kebahasaannya, cirinya, strukturnya. Kita akan sama-sama membahas mengenai teks observasi untuk pertama. Lalu berikutnya kita juga akan membahas teks eksposisi, ya, sama teks anekdot, teks hikayat, cerpen, ikhtisar, negosiasi, ya, teks debat, dan lain sebagainya. Biografi juga ya, kita akan sama-sama membahas. Sebenarnya ini kalau jam tatap muka, ya, tatap muka langsung Bapak akan ke kelas selama kurang lebih 4 jam. Cuman karena lagi pandemi ya, seperti ini Bapak akan mengajar teman-teman melalui WhatsApp atau Zoom. Nah, karena Zoom ini menggunakan banyak kuota dan Bapak paham sendiri ya, teman-teman mungkin kesulitan kuota karena di ya seperti ini jarang dikasih jajan ya. Maka dari itu untuk Zoom sendiri Bapak usahakan 2 pekan 1 kali untuk Zoom ya. Karena Bapak juga ingin bertatap muka dengan teman-teman langsung ya, ingin menyapa, ingin melihat wajahnya, ya, biar lebih kenal lah, ya, biar tidak teman-teman yang kenal Bapak, tapi Bapak juga ingin kenal teman-teman. Maka dari itu, untuk Zoom Bapak usahakan 2 pekan 1 kali, atau bisa 3 pekan 1 kali. Kita akan lebih banyak belajar dari WA mungkin ya, atau Bapak membuat video seperti ini, video pembelajaran misalnya tentang teks observasi, Bapak menjelaskan teks observasi, lalu Bapak upload ke YouTube. Nah, teman-teman
itu bisa nonton di YouTube. Nah, untuk video YouTube kan bisa ditonton kapanpun, siang misalnya. Tapi untuk pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman wajib menonton video YouTube-nya pas pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya di pekan depan ada bahasa Indonesia hari Senin, nah teman-teman wajib ya, nah, misalnya di Bapak memberikan materi di YouTube, teman-teman wajib memberikan bukan memberikan, teman-teman wajib menonton video Bapak ya seputar pembelajaran di jam pelajarannya. Jadi tidak boleh di luar pembelajaran. Adapun teman-teman nantinya mau belajar, itu silakan. Ya, seperti itu teman-teman gambarannya. Terus untuk nilai sendiri, Bapak akan usahakan nilai itu semuanya terhimpun ya. Mulai dari nilai sehari-hari ya, atau mungkin ada ulangan harian, PTS, ya, PTS penilaian tengah semester, PAS, akhir semester, itu Bapak akan kalkulasikan dari tiap nilai yang Bapak dari tugas yang Bapak berikan, jadi nilai rapor di akhirnya seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman absennya baik, selama pembelajaran selalu mengikuti tugas aman ya, nilai PTS aman misalnya ya. Begitu juga dengan nilai ujiannya aman. Nah, untuk nilai sendiri Bapak tidak pelit ya, tidak pelit. Adapun kalau teman-teman Bapak kurang sungguh-sungguh ya, nilainya masih sedikit, tugas-tugasnya juga tidak dikumpulkan, tidak ada kabar. Nah, Bapak untuk seperti itu tidak bisa membantu ya dalam memberikan nilai yang terbaik. Jadi biar kita sama-sama deal ya, teman-teman mau nilai bagus misalnya, teman-teman harus sungguh-sungguh ya di pembelajaran Bapak atau pembelajaran yang lain. Itu seputar nilai. Lalu seputar tugas, ya, teman-teman mungkin nanti Bapak harapkan sih kalau ada ya teman-teman dipisahkan antara buku materi dan buku tugas. Jadi ada 2 buku untuk bahasa Indonesia. Yang pertama buku materi, misalnya Bapak memberikan materi observasi misalnya, di pekan depan Bapak misalnya membuat video YouTube, pengertian, ciri, struktur, dan lain sebagainya dari teks observasi ya. Teman-teman tulis materinya di buku ya untuk pelajari nantinya. Adapun tugasnya itu bisa di buku yang lain. Biar kalau misalnya nanti pengumpulan tugas gampang ya, teman-teman tidak harus buka buku lagi satu-satu gitu ya, atau disobek dan lain sebagainya, itu lebar. Jadi ya kalau untuk tugas Bapak sarankan dipisah. Jadi kalau misalnya nanti ada pengumpulan tugas, teman-teman Bapak suruh mengumpulkan tugas ke sekolah, itu tinggal dikumpulkan ya. Atau misal juga misal ya, tapi kita berharap yang terbaik, pandemi ini lama ya, selesainya atau PPKM-nya terus diperpanjang. Saat ini juga diperpanjang sampai 2 Agustus. Nah, untuk cara lain untuk mengumpulkan tugas itu pakai cam scanner ya. Ada di HP teman-teman. Itu scan itu ibarat foto tapi dalam bentuk PDF. Ya, nanti mungkin Bapak akan memberikan langkah-langkahnya, atau teman-teman bisa searching juga atau lihat aja di Play Store ya. Cam scanner. Jadi teman-teman misalnya nulis tugas, Bapak suruh kumpulkan di ketua kelasnya. Ketua kelasnya misal namanya Abdul ya. Nah, dari kelas A misalnya ada tugas dari Bapak tugaskan kepada kalian misalnya cari kebahasan dari teks observasi. Nah, ditulis sama teman-teman. Setelah itu di cam scanner ya, di scan dari HP-nya dikirimkan ke Abdul. Nanti Abdul menjadikan satu file, PDF-nya dikirimkan kepada Bapak. Itu kan lebih efektif dan lebih efisien ya pengumpulan tugas. Dan kalaupun nanti kita akan tatap muka, karena dari kepala sekolah juga sudah ada kabar untuk tatap muka, tapi ya kita untuk saat ini sama-sama fokus sungguh-sungguh dalam pembelajaran daring. Adapun hambatannya seperti kuota ya, seperti sinyal misalnya dan lain sebagainya, itu hambatan yang bisa dimaklumi. Karena Bapak sadari ya, bukan hanya teman-teman, Bapak kan mengajar juga di SMA Negeri Cimanggung, hambatannya sama ya, hambatan kuota, sinyal, dan lain sebagainya, itu bisa didiskusikan kepada wali kelasnya. Adapun hambatannya Pak baru bangun misalnya ya, hambatannya Pak saya misalnya malas, kebiasaan nih, banyak teman-teman yang selama belajar online itu tidurnya jadi jam 1 malam ya, main game misalnya, main Free Fire, main ML, atau yang cewek nonton drakor misalnya sampai malam. Ketika jam 7 itu baru bangun, jam 8 baru bangun. Nah, kesalahan seperti itu Bapak harapkan teman-teman dijauhi ya, tidak dilakukan, dan hal seperti itu tidak bisa dimaklumi. Kalau misalnya tadi seperti tidak ada kuota ya, itu masih bisa dimaklumi, atau sinyalnya jelek itu masih bisa
dimaklumi. Adapun alasannya seperti tadi ya, bangun tidur misalnya, malas lagi di luar dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa dimaklumi. Dan untuk Zoom juga ya, Bapak tadi sudah katakan, Zoom Bapak usahakan 2 pekan 1 kali. 2 pekan 1 kali atau 3 pekan 1 kali. Ketika Zoom dengan Bapak, itu teman-teman wajib menggunakan seragam. Ya. Menggunakan seragam, yang laki-laki rambutnya harus rapi, yang perempuan juga harus rapi. Adapun mau mandi, mau enggak itu terserah teman-teman. Itu ya teman-teman, Bapak ingin belajar dengan teman-teman tuh dengan senang-senang gitu ya, dengan senang-senang. Maksudnya teman-teman tidak merasa berat ketika belajar dengan saya kayak, oh iya Bapak belum perkenalan ya. Untuk perkenalan sendiri, sebenarnya teman-teman kan siswa baru ya, kelas 10 SMK Ganesha. Bapak juga sama, Bapak guru baru di SMK Ganesha ya, Bapak baru masuk di tahun ajaran ini. Jadi kita sama-sama baru ya, sama-sama belajar di SMK Ganesha. Teman-teman belajar sebagai murid, Bapak juga belajar sebagai guru baru di SMK Ganesha. Nama Bapak Anjas Ismail Irawan. Bapak lahir di Sumedang 18 April 1997. Rumah Bapak di Geria Prima Alam Asri Parakan Muncang. Untuk pendidikan Bapak dulu SD di SD Linggar 3, SMP-nya di SMP Negeri 1 Cicalengka, SMA-nya di SMA Negeri 1 Cicalengka, dan Bapak kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun untuk mengajar, Bapak mengajar di 2 sekolah, di SMA Cimanggung dan juga di SMK Ganesha. Tapi Bapak tidak akan membeda-bedakan ya, kalau ini negeri swasta enggak ya. Jadi Bapak teman-teman sama punya potensi, kalau punya potensi yang bisa diasah, dan Bapak sebagai guru wajib memberikan motivasi atau arahan yang terbaik, baik itu yang di SMA Cimanggung ataupun di SMK Ganesha. Seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya Bapak ingin perkenalan tuh di Zoom ya sama teman-teman nanti biar bisa kenalan tanya jawab gitu. Tapi ya untuk sementara perkenalan Bapak seperti itu ya. Nama Bapak sekali lagi Anjas Ismail Irawan. Teman-teman memanggil Bapak ya ketika pembelajaran boleh saja. Adapun kalau di luar memanggil Kang itu boleh juga ya. Bapak masih muda lah, Bapak masih 24 tahun. Seperti itu teman-teman gambaran pembelajaran dari Bapak. Adapun untuk buku yang teman-teman bisa gunakan, entah di Ganesha ada atau tidak, cuman yang Bapak referensikan ini buku ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya bisa digunakan untuk ya seperti itu teman-teman. Untuk pembelajaran dengan Bapak, gambarannya seperti itu ya, hari Senin bisa Zoom, bisa di WA, atau bisa berbentuk video YouTube. Ya, nanti kita lihat dari kondisi atau keadaan ya, keadaan Bapak atau keadaan teman-teman apakah memungkinkan Zoom. Nanti kalau memungkinkan kita akan Zoom. Tapi kalau misalnya tidak mungkin ya kita Bapak kemungkinan akan membuat video pembelajaran di YouTube. Seperti itu ya teman-teman, pembelajaran dengan Bapak harap Bapak bisa bermanfaat untuk teman-teman ilmunya ya, menjadi teladan yang baik. Begitu juga dengan teman-teman, Bapak sangat mengharapkan peran aktif ya, peran aktif meskipun ini online, meskipun kita belum pernah berhadapan langsung, tapi Bapak benar-benar berharap teman-teman bisa berperan aktif dalam pembelajaran Bapak atau pembelajaran guru-guru yang lain. Ya, itu teman-teman yang ingin Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini ya. Untuk ketika teman-teman setelah menonton video ini akan ada Google Form dari Bapak itu sebagai daftar hadir, dan juga Bapak ingin berkenalan dengan teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini sebagian besar atau mungkin semuanya udah bisa mengisi Google Form ya buat teman. Nanti akan ada link, teman-teman tinggal mengisi ya, misalnya nama, kelas, dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pekan yang akan datang, di Senin yang akan datang. Kita akan mulai materi dari observasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.